Good morning, selamat pagi. Masuk rekaman YouTube ya. Jadi tolong Oke. jangan sebutkan nama siapapun dalam percakapan kita kali ini, oke? Iya. Kong he fa choi san nen fai lo san de kin hong. Jangan bersedih, jangan menangis. Ada apa? Dipulangin pagi ini. Dipulangin ke agen pagi ini. Iya. Maaf Mbak ya, suaraku serak Mbak, soalnya aku lagi gak enak badan. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu masih dalam kondisi yang stabil kayak gitu. Kerja baru berapa hari toh? 5 hari. Oh ya wes nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Gini, gimana? Tapi dari hari pertama sudah nggak cocok Mbak. Dari pertama kerja udah nggak cocok. Iya, sudah dimaki-maki terus, dibentak-bentak gini ini. Oke. Aku mau salah gitu Mbak ya. Langsung dimarahin, terus kayak nyuci nggak bener gitu, dibuang Mbak sama dia. Disuruh nyuci ulang, terus saya cuci ulang, dibuang lagi sama dia. Terus saya tanya sama tuannya, tuan ini gimana cara kerjanya, kok kenapa saya kok udah saya cuci bersih kok masih salah terus, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya aku disuruh bersihin bagian yang lain gitu Mbak. Nanti bersihin bagian yang lain kayak ngepel gitu, salah lagi Mbak, ada bulu gitu Mbak, karena di sini banyak anjingnya tuh Mbak. Jadi kalau ada terlewat masih ada bulu satu helai gitu, saya disuruh ngulangin lagi Mbak, dari lantai atas sampai lantai 1. Jadi nggak cuma yang kotor itu toh, ngulangin lagi, naik lagi ke atas, bisa sampai 5-4 kali tuh Mbak, ngulangin itu. Terus aku nggak boleh pakai alat pel loh Mbak, nggak boleh pakai sapu, jadi langsung pakai lap basah gitu, nggak boleh disapu. Tak tahan-tahanin Mbak, awalnya kan saya tanya Sisa, boleh nggak saya pakai alat pel, saya bilang gitu kan. Kamu tanya nyonyanya dulu, boleh nggak? Ternyata nggak boleh. Saya bilang tangan saya dingin, ada nggak sarung tangan? Nggak boleh dipakai Mbak, itu bolehnya dipakai kalau ada pemutihnya aja, baru boleh pakai sarung tangan. Jadi aku tuh bangun tuh jam 5 Mbak, jam 5 nanti aku turun jam 5.30 aku cuci baju. Cuci bajunya tuh di luar di samping taman gitu Mbak, jadi kan ada tamannya toh. Jadi aku cuci baju di sana. Nah nanti Mbak, tiba-tiba dia turun, kan namanya orang nyuci pakai tangan itu kan pasti sabunnya kan masih ada tuh Mbak, kan namanya juga belum dibilas kan. Nah itu dia datang tiba-tiba marah-marah Mbak, nunduk aku sampai dia melotot gitu Mbak. Kamu tuh bisa kerja nggak sih, lihat itu kotor semua di mana-mana, dibilang gitu. Saya bilang, ya ntar lagi kalau sudah saya selesai nanti saya siram, saya bersihkan, aku bilang kayak gitu kan. Dia nggak mau Mbak, nggak terima, dia malah maki-maki aku, terus timba yang ada bajuku tuh didorong sama dia Mbak, ditendang gitu. Galak Mbak, kalau nggak galak nggak apa-apa, galak sekali loh. Yang galak itu yang cewek Mbak. Kalau yang lakinya baik. Nah, kan yang lakinya sudah bilang sama saya, kamu kalau mau makan apa aja, makan aja boleh, bilang gitu kan. Nanti siang kalau waktunya istirahat, boleh istirahat, aku kerja dulu, nanti siang aku pulang, bilang gitu. Nah, pas giliran siang hari Mbak, saya kan lapar. Saya bilang itu sama dia, dipanggil mbak, nggak boleh dipanggil nyonya. Katanya dia bukan nyonya. Aku bilang, saya lapar, boleh nggak saya bikin mie, soalnya tuan udah bilang katanya saya boleh bikin mie. Dia bilang gini, kamu lihat sekarang jam berapa? Gitu. Aku bilang gitu tuh Mbak, iya jam 1:15 aku bilang gitu. Ada nggak waktumu buat masak, tuh bilang gitu. Kan nggak ada, kerjaan kamu kan belum selesai, dibilang gitu. Itu ada roti, makan aja roti, dia bilang gitu. Akhirnya saya makan roti Mbak selama 4 hari, siang hari itu sampai kemarin. Dan akhirnya Tuhanku kan kemarin ditelepon sama agent, akhirnya sore hari saya dibelikan nasi.
galak mbak istrinya, kayak tadi tuh barusan juga gitu mbak. Kan mumpung ada tuannya kan di sini belum berangkat kerja. Saya tanya, Tuan permisi ya, bilang gitu, ini tadi saya kan sudah cuci handuknya anjing, kenapa kok dilempar di lantai, salah saya di mana, saya sudah nyuci dari pagi loh, saya bilang kayak gitu, ini aja belum selesai cucian saya bilang kayak gitu mbak. Kan cuciannya banyak tuh mbak, ada cucian buat sofa, terus ada buat selimut anjingnya, ada tempat kasur anjingnya, itu kalau nyuci harus satu-satu, nggak boleh bareng-bareng. Jadi udah saya ikutin mbak, tak cuci satu-satu, tapi sama dia tadi dibuang di lantai loh mbak. Terus jawaban tuannya apa? Ya terus saya bilang gini, sudah kamu saya pulangkan ke agen saja, dia bilang gitu, nggak apa-apa, dia bilang gitu, yang salah saya, dia bilang gitu, saya sudah 3 kali ambil CC, nggak ada 1 tahun, yang 1 6 bulan, yang 1 kamu 4 hari, dia bilang gitu. Kayak gitu dia, nggak apa-apa, dia bilang kayak gitu. Majikannya yang cowok baik mbak, cuma yang galak itu yang cewek. Tapi dia yang ngomong katanya yang cewek nggak suka sama saya. Ya wes, berarti kan gini, ini kan pilihan dari awal majikan yang sampean pilih kayak gitu kan. Dan iya, saya tahu. Saya gini, dengerin aku ngomong. Tadi sampean sudah ngomong ya, oke. Sekarang ketika saya, jadi ini adalah pilihan majikan yang sampean pilih dari awal, oke. Kalau kenyataannya majikan seperti ini, sampean kan baru tahu, kayak gitu kan? Ya toh? Jadi kalau seandainya sampean belum seandainya sampean belum mengalami job yang sampean pilih, sampean kan masih terbayang-bayang kayak gitu, ya enggak? Nah, sekarang intinya semua apa yang sampean inginkan itu diiyakan dan sampean jalani. Pada kenyataannya tidak sesuai harapan. Oke, sampai hari ini sudah selesai. Tutup semua permasalahan masa lalu. Ya enggak? Jangan menyalahkan A, B, C, D. Oke. Ini karena ini adalah job yang sampean pilih dari beberapa job yang ditawarkan, ya toh. Nah, sekarang majikan sampean pada kenyataannya seperti ini. Ini benar-benar tidak selayaknya majikan yang manusiawi lah kalau saya bilang, karena sekarang ini kan musim dingin. Karena yang tahu yang mengalami sampean, saya hanya mendengarkan sebelah pihak. Cerita, Mbak. Boleh nggak saya cerita dulu? Oke, silahkan cerita. Jadi saya tuh bangun pagi kan, awalnya dibilang katanya jam 6 katanya suruh bangun, terus sama yang cewek disuruh bangun jam 5. Karena jam 5.30 itu aku harus nyuci bajuku sendiri kan mbak. Jadi nyuci baju itu nggak boleh malam hari, jadi nggak boleh pas mandi itu nyuci nggak boleh. Nah, aku ikutin nggak apa-apa. Nanti kalau habis halo. Iya, aku dengar. Jadi kan baju kan saya rendam dulu. Nah, pas saya rendam dulu itu baru saya nyuci mobil, Mbak. Jadi jam 5.30 itu saya nyuci mobil, Mbak. Nyuci mobil pun saya nggak pakai sarung tangan, Mbak. Kan di luar, Mbak. Nah, padahal itu, Mbak, di sana kan ada keran. Nah, keran itu nggak boleh dipakai, Mbak, buat cuci baju. Jadi kalau mau nyuci baju tuh saya harus pakai timbal kecil. Nanti harus bolak-balik ambil air gitu loh, Mbak. Jadi dipersulit gitu loh mbak, kerjanya tuh nggak dibikin mudah. Turun berapa kilo badanmu selama 5 hari? Kurus mbak, nggak tahu ini mbak. Loh, berarti kan ada manfaatnya toh. 4 hari, 5 hari, 1 sudah nyampe Hongkong, kedua badan udah kurus, ya enggak? Nah ini wes nggak apa-apa. Aku bengkak semua. Biar sehat kayak gitu. Yang penting batin kamu kan, intinya kan batin kamu kan sekali. Oke, gini wes. Sekarang situasi dan kondisi memang tidak baik-baik saja dengan dirimu, ya enggak? Intinya sekarang sampai sudah memilih job ini, sampai sudah menyelesaikan selama kerja 4 hari udah selesai. Dan kedepannya ya kan. Jadi sampai harus lebih nanti kan sampai dibawa ke agent tuh, ya enggak? Sampai dibawa ke agent. Terus habis itu otomatis sampean lihat dulu itu surat keterangan pemutusan kontrak kerjanya itu apa.
Kalau serasa intinya tulisannya itu tidak istilah menyalahkan sampean ya, kayak gitu ya intinya. Kalau memang nggak cocok, oke lah, not stable, karena kerja itu kan memang nggak ada kecocokan. Boleh saya potong bentar Mbak, tadi majikannya yang bilang sendiri sama saya gini, saya pulangkan kamu ke agent nggak apa-apa ya, kamu mau cari majikan yang baru lagi nggak apa-apa, ini yang salah saya, bukan kamu, bukan istrinya, dibilang kayak gitu, saya yang salah, dibilang kayak gitu, jadi nanti kamu saya izinkan cari majikan lagi, dibilang kayak gitu. Kemungkinan sih kurang tahu nanti ya Mbak ya, dia tulis apa, nanti saya baca lagi. Kalau nggak ada alasan sih nggak ada masalah ya. Kadang ada juga kan pemutusan kontrak kerja itu kan kedua belah pihaknya kosong kayak gitu kan, itu juga nggak ada masalah. Intinya kan nggak ada kecocokan kayak gitu. Yang tanda tangan berarti yang laki-laki. Iya. Oh ya wes lah. Yang ngambil yang laki Mbak. Oke, ya wes nggak apa-apa. Alhamdulillahnya. Gini, sampean harus move on ya, harus berdamai dengan keadaan yang sekarang ya. Jadi intinya sampean jangan merasa terlalu trauma ya, terlalu trauma dengan majikan yang kemarin ya. Satu, sampean harus lebih ke nicely, dan sampean harus lebih mendengarkan orang ngomong. Jadi kalau orang memberikan informasi, saran ini dan itu sampean dengarkan. Jadi jangan nuruti apa yang sampean mau kayak gitu loh. Ya enggak? Jadi sampean lebihlah untuk merendahkan egoisme kayak gitu ya. Jadi ya udahlah. Jadi kayak kemarin itu sampean berapi-api dengan job ini kayak gitu loh. A, B ngomong sama sampean itu tetap sampean maunya yang ini kayak gitu. Oke, saya tidak mempermasalahkan hal itu kayak gitu loh. Tapi pada kenyataannya sampean dikasih tahu jobmu yang kamu pilih loh seperti ini kayak gitu loh. Karena kan aku sebenarnya sudah wanti-wanti kayak gitu loh. Belum tentu, tapi kan apa yang disampaikan ke sampean itu kan tidak sesuai, ya enggak? Yang sebelumnya katanya Cici 4 tahun finish lah kayak gitu kan. Dan saya sebenarnya sudah tidak inilah, tapi sampean yang memilih job itu ya sudah kayak gitu. Tapi kedepannya saat ini nanti sampean itu kan dibawa ke agent, ya enggak? Jadi sampean harus lebih bisa, nggak usah diungkit-ungkit masa lalu kerja sampean yang 4 hari. Sampean sudah dikeluarkan majikannya dengan baik-baik, itu sampean sudah alhamdulillah. Artinya sampean tidak terlalu tersiksa dan disiksa di situ. Sampean bisa keluar dalam keadaan saat ini, walau sampean badannya sekarang sudah agak kurus kayak gitu ya, sampean masih stabil mentalnya kayak gitu loh. Iya enggak? Jadi terus piye? Ya piye, Mbak? Oh ya wes, berarti aku yang ngomong. Oke. Nah, makanya sekarang nanti kan karena sampai sudah diambil sama agent itu, jadi nantinya sampai harus baik-baik saja lah. Yang di agent itu ya sudah sampai yang rajin-rajin tunjukkan sama agent, sampai itu ibaratnya itu bisa kerja, inisiatif kayak gitu ya. Jangan nanti nyampe agent sampai murung kayak gitu. Ya, intinya nyampe yang bisa membantu untuk mencarikan job sampean itu adalah agent, dan nanti sampean juga ngomong sama PT kayak gitu kan, situasi dan kondisi kayak gitu ya. Sampai sudah berusaha tapi pada kenyataannya si nyonyanya itu nggak cocok sama saya. Apa yang saya kerjakan itu semua serba salah, dan sekarang musim dingin saya nggak boleh pakai sarung tangan. Ngepel dari lantai 1 sampai lantai 4 tuh nggak boleh pakai alat pel, harus pakai kayak gitu. Boleh bawa timba aja nggak boleh, Mbak. Nah, itu sampai ceritakan kayak boleh. Nah, sampai ceritakan jadi, kayak gitu biar dikasih pengertian. Boleh saya potong dulu, Mbak. Jadi saya itu cuma bawa kain pel gitu, Mbak. Kain pelnya itu saya langsung ambil bawa 3 atau 4. Itu sudah dibasahin, jadi nggak boleh pakai timba. Sama kain-kain lap-lap itu juga nggak boleh pakai timba, jadi saya langsung bawa pakai tangan gitu, Mbak. Nggak boleh, Mbak. Saya kan bilang, boleh nggak saya pakai ini? Ya nggak usah lah, kan kalau sudah kotor ya langsung diganti, nggak usah diganti. Kalau pakai air itu katanya kotor, Mbak. Kamu nggak lawan toh, majikan ngomong apa itu nggak lawan toh? Sudah, Mbak, saya sudah bilang loh, kalau kayak gini caranya ya saya capek. Aku bilang gitu kan, saya harus naik turun tangga juga, aku bilang kayak gitu. Ya gak ada masalah, dia bilang kayak gitu, kan kamu kerja di sini, dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang kayak gitu, ngerti nggak, dia bilang kayak gitu. Bener nggak, dia bilang ngomong kayak gitu sambil melotot gitu, Mbak. Kalau ngomong, dia ngomongnya tuh nggak bisa santai, Mbak. Kan konin kan nggak boleh bersih-bersih toh, kok kamu masih ngelap jendela? Dia yang nyuruh atau apa? Dia, Mbak, yang suruh saya, jendela luar sama jendela dalam itu. Banyak jendela, Mbak, jadi
sampai kadang kan jendelanya itu dia nggak ada tralisnya Mbak. Oke. Langsung los gitu. Ya wes. Saya ambil bukti kan kemarin itu. Ambil bukti itu nggak moyo nggak. Kamu ngambil buktinya bukan kayak gitu. Ngambil buktinya itu waktu di saat majikan nyuruh kamu kerja nggak boleh pakai sarung tangan musim dingin, itu buktinya. Kalau kayak gitu job. Masalahnya aku nggak. Gimana Mbak? Kan saya nggak boleh pakai HP di depan dia. Gimana cara? Apa yang kamu rekam kemarin itu hanya sebatas normal pekerjaan rumah. Nggak ada bukti yang seperti itu. Bukti itu di saat sampean majikan nyuruh kamu minta nyuci alat-alat apapun itu pakai sarung tangan, majikan melarang itu, kayak gitu loh. Kalau cuma pekerjaan ngelap jendela kamu video ya, setiap pekerjaan di sini kan semua pekerjaannya seperti itu. Ngelap lantai kayak gitu kan, ngelap kamu video ya, itu kan pekerjaannya seperti itu di sini semuanya. Tapi apa yang dilarang majikan di saat yang nggak pakai, intinya nggak masuk akal gitu loh. Musim dingin nggak boleh pakai sarung tangan. Itu yang harusnya direkam sebagai bukti kayak gitu. Tapi kalau memang sekarang ini majikan sampean yang laki-lakinya ngomong, ya udah nanti kamu boleh cari majikan baru kalau memang intinya tidak bad record, ya sudah. Sampean kan intinya kan ke Hongkong kan ingin cari majikan baru, ingin dapat pekerjaan, terus dapat duit kayak gitu kan. Itu. Kalau sampean cuma video pas di saat sampean ngelap jendela, terus ngepel lantai, itu semua pekerjaan teman-teman yang di Hongkong kan seperti itu, Mbak. Tapi kan nggak ada salahnya majikan kesampean di mana, itu kan nggak ada. Oke, ya udah sekarang ini sampean lupakan masa lalu, nggak usah diungkit-ungkit lagi, nggak usah menyalah-nyalahkan majikan yang kemarin itu, buat pelajaran kayak gitu loh. Bahwa majikan di Hongkong itu ada yang seperti ini. Apa yang sampean pilih jobnya ini ternyata tidak sesuai apa yang sampean harapkan. Dan sekali lagi saya ngomong ke sampean ya, sampean intinya majikan kerja di Hongkong itu walau sampean sudah X, itu nggak sesuai harapan itu banyak. Nggak jaminan kayak gitu loh, karena sampean X cuma 2 tahun dan kemarin sampean memang nggak ikut training sama sekali kayak gitu loh. Jadi sekarang ini yang lebih disiapkan untuk kerja ke Hongkong adalah mental. Kalau pekerjaan itu ketok moto, bisa dilihat mental, cara mengatasi majikan yang ruwet, yang maafan, cerewet, pelit, serba salah, itu yang harus disiapkan. Makanya kenapa kok kemarin teman-teman itu tak suruh datang ke rumah saya di saat kita pulang kayak gitu kan. Tanya sama mbak yang sudah berangkat kemarin itu, dia tahes, dia apa-apaan tahes. Awal-awalnya ngalem. Jadi nanti ke sampean masih ada kesempatan, masih ada peluang kayak gitu kan. Jadi nanti sampean nyampe PT, sampean bukan PT ya, sampean nyampe agent itu ya sampean, sorry ma'am kayak gitu ya, I already try my best but my employer is nggak wajarnya gimana, sampean sebutkan. 1, musim dingin aku nggak boleh pakai glove, nggak boleh pakai sarung tangan, sebutkan itu ya kayak gitu. Nah terus lap sampean udah nyuci tapi katanya salah dibuang. Oke lah, kalau aku nyuci nggak bersih ya harusnya kan nggak usah dibuang kayak gitu, iya nggak kayak gitu. Tapi kalau ngepel dari atas sampai bawah pakai tangan, itu is normal lah, nggak ada masalah, karena setiap majikan itu kan cara dan aturannya kan beda-beda. Tapi kalau musim dingin kamu nggak boleh pakai sarung tangan, itu nggak wajar itu ya, sampean sebutkan itu ya. Terus masalah intinya masalah pagi, terus sampai pekerjaannya nyuci seperti apa kayak gitu kan, dan cara ngomonginnya bentak-bentak kayak gitu ya, otomatis yang sampai sebutkan. Lain dan sebagainya nggak usah terlalu banyak disebutkan kayak gitu loh ya. Wes selesai. Aku sekarang masih mau cari majikan, mem. Masih ada nggak majikan buat saya? Kalau nggak ya udah, aku pulang, nggak ada masalah kayak gitu aja, udah selesai. Karena sampean sudah di agensi itu, jadi mau nggak mau aku nggak bisa begitu banyak nolong kayak gitu kan. Karena kalau si agent sampean masih mengusahakan sampean, masih mau membantu sampean, itu is okay. Karena beberapa hari pas kebetulan sampean datang ke Hongkong kan mendekati Konin, dan sampean Konin 10, 11, sekarang 12 kan. Dan itu memang kebanyakan orang Hongkong itu celebration
menikmati Lebaran Cina. Jadi sampean jangan menyalahkan kalau agent nggak respon, agent nggak angkat kayak gitu ya. Karena kebanyakan orang Hongkong itu tidak ngurusi mungkin masalah pekerjaan off atau apa, ada acara kumpul keluarga kayak gitu loh, ya nggak? Dan sekarang ini juga sebenarnya masih celebration kayak gitu kan, masih Lebaran Cina kayak gitu loh. Jadi kalaupun seandainya nanti sampean dipulangkan ke agent, ya udah sampean istirahat dulu, perbanyak istighfar kayak gitu ya. Apa ya ibaratnya ya Tuhan, terima kasih masih diberi kesehatan sampai detik ini kayak gitu ya. Beri saya kesempatan untuk bisa melanjutkan pekerjaan di Hong Kong untuk mendapatkan majikan yang tepat buat saya. Kayak gitu loh. Kalau yang sebenarnya kerjaan kalau saya tanya itu, kalau apa-apa itu dia nggak pernah ngerespon baik gitu loh Mbak. Umpamanya kayak salah gitu, dia ngasih taunya tuh nggak bisa, caranya orang nggak sabar gitu loh Mbak. Majikan yang kemarin nggak usah disebut-sebut gitu lagi Mbak. Majikan yang kemarin halo iya, majikan yang kemarin sampai 4 hari kerja itu nggak perlu disebut-sebut lagi. Yang namanya kerja kalau sudah nggak cocok itu ya udah nggak cocok, wis nggak usah disebut. Gitu loh. Intinya kedepannya itu loh, gak pernah naik. Halo. Iya. Intinya majikan yang 4 hari kemarin tuh nggak perlu disebut 10 kali. Wes selesai sampai di sini, kan udah berakhir, ya nggak? Kedepannya itu sampai harus lebih baik lagi mudah-mudahan. Ya lebih menyiapkan mental, lebih kita itu rendah diri kayak gitu loh ya. Kalau ada sesuatu yang nggak pas ya wis dilawan loh. Kalau ada yang nggak normal dan nggak wajar itu ya ditentang. Jangan nangis. Udah Mas, aku udah tentang malah saya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ditentang nggak apa-apa. Karena menurut sampean itu nggak pas. Mau dikeluarin ya itu bagian dari resiko. Gitu loh Mbak. Terus sampean belajar menghargai orang Mbak, ya kan? Belajar menghargai orang, terus berdamai dengan diri sendiri Mbak. Itu loh, jangan ini nih Hong Kong Mbak, ini bukan Indonesia gitu loh. Sampean udah lama di Indonesia, ini Hong Kong. Udah lama nyaman di Indonesia. Nah ini Hong Kong itu udah model manusianya kayak gitu. Saya kalau di sini. Ya gini loh, kalau sampean paham, nggak mungkin ngeluhnya sampai kayak gini. Kalau sampean ngomong paham itu sudah kelewatan, mau gimana coba? Bukan masalah kelewatan atau gimana. Sekarang gini loh Mbak, yang milih Hong Kong siapa sampean? Yang milih majikan itu sampean sendiri. Terus habis itu sampean memang menolak sampean, terus sampean. Saya juga bisa ngungkit loh Mas. Kalau Mas ngungkit masalah majikan saya yang pilih, saya bisa komplain juga loh. Kenapa? Mas juga dari awal bilang kan, kalau katanya dari Mas sendiri yang cariin saya untuk majikannya. Oh silakan, sampean mau komplain sama siapa silakan. Sampean mau bicarakan ke manusia, ke seluruh dunia, sampean silakan. Gak ada yang masalah. Kenapa Mas jadi marahin saya? Saya nggak marahin sampean. Saya nggak marahin sampean. Ada ngungkit loh Mas masalah job Mas. Loh, enggak. Sampean gini loh. Sampean ngomong sama kita kan? Saya udah menghargai siapapun loh. Saya paham. Loh. Saya nelpon bukan untuk dimarahin loh Mas. Saya nggak marah sama sampean. Saya ngomongnya agak kenceng supaya sampean mau dengar. Gitu loh. Gini. Kalau sampean nggak mau dengar, apa yang kami sampaikan, nggak apa-apa. Gini. Berarti karakter kalau sampai. saya nggak dengerin tadi sudah saya matiin Mas teleponnya. Dengerin. Orang sampean diajak ngomong pelan-pelan juga, ngomongnya juga kenceng. Diajak ngomong masih A, masih B, masih C, masih D. Yang jalani loh sampean, bukan kita gitu loh. Yang kerja sampean bukan kita gitu loh. Kita itu sebagai orang luar yang mau mencoba mau ngasih saran. Saya ngasih saran nggak cuma satu orang Mbak, ya kan? Kalau saya orang-orang nggak mau nelpon, nggak mungkin. Ya cuman karakter pribadi aja Mbak sekarang yang nggak mau terima gitu loh. Orang-orang semua Hong Kong mah nggak ada yang gampang, nggak ada yang enak. Udah anggap aja gagal, fail, sudah berjuang lagi, selesai kan? Gitu loh. Dari tadi kok aku lihat kok mesti yang disampaikan ada yang bleset, yang ini, yang itu. Aku gak menyalahkan ya.
Aduh Mbak. Minum kopi susu dulu Mbak, biar segar. Apa sih Mas kok sampai kamu kayak gitu sama saya? Emang saya ada ngomong apa? Nanti ditonton rekamannya ya. Nanti sampai nonton rekamannya, kita naikkan kontennya. Saya banyak tanya, disuruh jelasin. Ya saya jelasin tahu kenapa masalah saya di sini. Oke, intinya lain kali kalau sampean udah di Hongkong ini ya, terus nanti kan sampean ketemu majikan lagi ya, sampean interview yang jelas dan detail sama majikan baru kayak gitu. Kalau sekiranya jobnya itu tidak nyaman buat sampean ya jangan diambil kayak gitu loh ya, karena sampean masih muda, sampean masih banyak peluang untuk kerja di Hongkong. Cuma menyesuaikan dengan majikan itu yang perlu adaptasi kayak gitu loh ya. Jadi nanti karena kan sampean di Hongkong otomatis kan nanti pasti ketemu sama majikan langsung tuh. Jadi sampean lihat majikan itu galak apa enggak. Kalau majikan galak ya jangan diambil. Kalau enggak cocok kayak gitu loh ya. Kalau enggak kan ini waktunya cuma 14 hari. Jadi kan masih ada waktu 14 hari ini untuk cari majikan baru. Kalau enggak dapat, intinya kan nanti sampean pasti pulang dulu lagi tuh, pulang ke Indonesia. Jadi nanti bisa nunggu visa cari majikan di Indonesia loh, kayak gitu. Makanya selama mumpung masih ada kesempatan di Hongkong, jadi sampean bisa ketemu interview sama majikan di Hongkong. Kalau enggak ya otomatis sampean ketemunya hanya lewat telepon aja interviewnya kayak gitu. Iya. Gitu ya. Jadi nanti sampean lihat dulu cara majikan ngomong itu seperti apa, galak apa enggak kayak gitu. Jadi intinya penyesuaian lah kayak gitu ya. Iya. Semangat aja. Nanti yang penting kalau sampean udah nyampe agent, sampean baik-baik sama agent, sampean yang rajin di tempatnya agent, walaupun itu agent tidak dibayar kayak gitu kan. Intinya sampean tunjukkan sampean keinisiatifan sampean kayak gitu ya di agent ya. Oke ya wes, ada majikan. Oke, makasih yuk. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan ya. Pagi-pagi hari ini sebenarnya bujuku masih tidur, terus kebangun karena mbaknya telepon kayak gitu kan, bukan telepon ya, tadi miss call. Saya waktu masih tidur itu miss call, terus saya telepon balik kayak gitu. Nggak apa-apa, namanya juga kerja di Hongkong ya beginilah kayak gitu ya. Jadi siapapun yang ingin ke Hongkong, tolong untuk teman-teman semuanya ya disiapkan mentalnya. Kalau masalah pekerjaan itu kan ketok moto ya, tapi kalau kita mental kita nggak kuat, kita pasti down, jeglek kayak gitu loh. Jadi kayak nyuci lap aja katanya serba salah kayak gitu kan, hanya sebatas nyuci lap. Inilah terus namanya. satu hal ini loh, yang satu penting ya kan, dia telepon terus ngomong aku jangan dimarahin. Sekarang ngomong sama kita aja kitanya sampai emosi gitu loh, apalagi dengan majikan. Intinya dia tidak siap secara mental dan dia kena mental. Sampean kena mental mbak ya. Ketika sampean kena mental itu sampean berusaha bahwa aku gak salah gitu. Aku panggah menang, aku bisa ngungkit-ngungkit, aku nggak ngungkit-ngungkit. Jadi memang benar-benar labil. Jadi kondisi saat ini loh yang menyebabkan ya teman-teman. Ini salah satu bibit, salah satu indikator ya bahwa mental kalau nggak pas itu pasti ya kan. Hongkong men, semua orang juga tahu. Samen yang nonton ini semuanya pasti tahu. Ya saya butuh komen aja ya, nanti kita akan kirim kan nanti buat ditonton sama Mbak E, silahkan komen. Jadi biar menjadikan perbandingan, kecuali saran dan masukan itu tidak mau diterima. Jadi seperti itu gitu loh. Orang datang terlihat baik ya, tapi belum tentu masuk ke Hongkong dengan mental yang baik juga. Not so simple. Tidak sesimpel itu di Hongkong dan tidak sederhana seperti yang dibayangkan ya. Di job milih sendiri, datang ke Hongkong karena RPDW, giliran dikasih tahu, nah, Saman kok marahin saya nggak marah. Kalau saya marah nggak mungkin kami telepon. Dia nanya-nanya,
dari kemarin juga mau nelpon sama saya, tapi kelihatannya nanti saya yang jadi budrek. Makanya yang ngomong istri saya, soalnya bangun tidur kok kelihatannya diskusinya nggak menemukan titik temu yang pas gitu. Oke, gitu aja, Fuyan. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman semuanya. Semangat berjuang. Mudah-mudahan untuk teman-teman semua di Hong Kong mampu menaklukkan majikan, kerasnya Hong Kong ya, kayak gitu. Jadi apapun situasi dan kondisinya selalu rendah diri, bersyukur, dan mudah-mudahan kalau kita kerja ikhlas akan lebih berkah dan barokah kayak gitu ya. Sun sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.